Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 27 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 26 Juni. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound hampir 1%, namun belum mencapai target yang kami tetapkan di stock call edisi minggu ini yang kami publikasikan pada hari Minggu kemarin dengan target 7015 sampai dengan 7020. Ya, semoga besok di perdagangan terakhir target yang kami pasang ini dapat tercapai dengan baik. Namun seperti yang kami sampaikan juga di F-Talk kemarin, bahwa target ini tidak harus di minggu ini. Ini bisa berlanjut di minggu pertama di bulan Juli. Oke. Untuk IHSG belum perlu kita update lagi karena ya masih sejalan dengan apa yang kami sampaikan. Kita langsung mulai dengan saham yang pertama. Mohon pandangannya terhadap saham baru BATR secara jangka pendek ini, apa sudah bisa dianalisa arahnya kemana? Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita akan lihat chartnya sudah ada atau belum gitu ya. Kalau sudah ada dan bisa dianalisa ya bisa. Oke. Sementara ini seperti ini ya di daily. Nah, kalau kita lihat di daily seperti yang Anda lihat di sini, kecenderungannya adalah turun ya. Trennya adalah turun. Namun ya ini masih sangat prematur untuk kita analisis secara technical. Di daily kita mungkin bisa lihat di time frame yang lebih kecil di H4 atau mungkin lebih ekstrim lagi H1. Ya ini mungkin akan lemah sifatnya, tapi setidaknya ini memberikan gambaran paling tidak bisa dianalisa secara jangka pendek. Saat ini bisa dikatakan ya di dalam H1 ya, di dalam time frame ini saham ini baru saja koreksi dari tren turun ya. Tren turunnya ini tren turun. Koreksinya adalah koreksi yang mendatar, konsolidasi, dan bisa dikatakan ya ini masih belum terkonfirmasi reversal dari tren yang super kecil ini time frame-nya. Nah, berarti saat ini masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan di mana harga sahamnya bisa dikatakan saat ini sangat dekat dengan batas penurunan yaitu 50. Sehingga ya kita bisa lihat di sini ada sebuah shadow yang mana shadow ini bisa dikatakan memberikan isyarat atau sinyal ke depannya akan turun ke sini. Ya, ini masih akan berlaku selama tren turunnya ini masih berjalan ya. Nah, hari ini kan dia turun lagi. Nah, ini mungkin akan berproses menuju ke bawah sini. Ya, sekali lagi ini saham baru dan kalau kita bisa bilang mungkin ini adalah akurasinya lemah ya. Jadi Anda perlu melihat lebih jauh lagi. Mungkin kita bisa lihat beberapa waktu ke depan agar lebih utuh, agar lebih lengkap untuk bisa dianalisa lebih akurat lagi ya gitu. Oke. Pokoknya menganalisa saham HMSP untuk invest jangka panjang apa masih layak karena kan HMSP ini sahamnya sudah merosot jauh kurang lebih selama 6 sampai dengan 7 tahun. Dan seperti yang Pak Yef pernah sampaikan juga bahwa setiap bubble pasti ada endingnya. Apakah ini berlaku untuk saham HMSP? Tentunya kita harus berpedoman pada fundamental juga ya. Kalau namanya bubble itu kan sebuah pergerakan harga yang tidak sesuai dengan fundamentalnya, baik itu dalam naik ataupun turun. Artinya ada penyesuaian nantinya dalam jangka panjang. Nah, tugas kita sebagai investor yang tentunya berbagai tujuan ya, kita mencari apa? Apabila kita mencari capital gain, tentunya kita akan mencari pertumbuhan dari sisi fundamental dan juga harga sahamnya yang akan mengikuti. Nah, kalau MSP ini bagaimana? Apakah saat ini seperti yang saya sampaikan pada pembahasan terakhir, peluang dari MSP ini untuk reversal ada, tetapi memang belum terkonfirmasi itu ya. Jadi kemungkinan besar akan terbentuk sebuah pola V-shape ya, V-bottom, yang mana saat ini dalam proses pembentukan. V-bottom di sini mungkin baru akan terkonfirmasi apabila HMSP terjadi kenaikan di atas 890. Artinya tren turunnya ini bisa dikatakan mulai ada titik balik atau
reverse point apabila sudah terbentuk sebuah V-shape yang utuh. Ya, jadi apakah nanti akan ada akhir dari tren turun ini? Tentu saja. Ya, tentu saja. Seharusnya seperti itu. Karena kalau kita lihat dari sisi fundamental sendiri, ya, dimana namanya penurunan harga saham dalam jangka panjang itu kan merefleksikan fundamental ya. Nah, apabila fundamental tersebut pulih atau paling tidak terjadi perbaikan, ya, tentunya harga sahamnya akan mengikuti. Ya, ini bisa dikatakan bagaimana fundamentalnya saat ini, apakah sudah mulai membaik? Seperti Anda lihat di 2023 sudah pulih, sudah mulai tumbuh, ya, sudah mulai terjadi pertumbuhan. Ya, di 2024 kuartal 1 memang terjadi penurunan tipis. Ya, kita perlu melihat lagi kuartal 2 ya. Nanti semester 1 laporannya seperti apa kita akan lihat. Yang jelas kinerjanya di 2023 itu sudah bisa dikatakan lebih tinggi dari 2021 ataupun 2022. Ya, bottom line-nya. Di mana laba bersihnya sudah kembali di atas 8 triliun. Ya, memang belum pulih seperti puncak kejayaan HMSP di 2018 yaitu di angka 13. Tapi kan 8 ke 13 itu bisa diusahakan dengan adanya perbaikan. Ya, sehingga dengan terjadinya perbaikan di fundamental namun harga sahamnya seperti ini, artinya apabila tujuan kita mencari gap antara harga saham dengan fundamental, mungkin ini adalah peluang. Kenapa? Karena di 2023 seperti yang Anda tahu harga sahamnya belum naik, bahkan saat ini malah terjadi penurunan. Ya, tentunya ya sekali lagi cara pandang kita seperti itu. Mungkin ada yang berbeda, nggak masalah sih. Kita sampaikan apa yang kami gunakan, ya. Dimana kalau investor itu banyak tujuannya, banyak strateginya. Kalau kita tentunya mencari perusahaan yang bertumbuh, ya, tentu saja kita akan mencari yang small caps. Ya, middle cap. Nah, untuk big caps tentu saja kita harus mencari momentum koreksi market, IHSG-nya koreksi dulu sehingga kita bisa masuk di harga yang bagus. Ya, makanya kalau HMSP ini sendiri memang secara jangka panjang dia terjadi penurunan. Ya, tapi penurunan ini sudah melebihi dari fundamentalnya di mana 2023 sudah terjadi perbaikan namun di harga sahamnya belum. Artinya ada gap antara fundamental dengan harga sahamnya yang kita bisa explore, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mencari capital gain. Dan juga seperti perusahaan-perusahaan yang lain, ini merupakan perusahaan yang sudah mature, sudah ya mungkin untuk pulih ke 13 bisa, tetapi untuk bertumbuhan selanjutnya mungkin membutuhkan waktu yang panjang karena ini sekali lagi ini sudah sangat besar, ya, sudah sangat besar dan tentu saja banyak obstacle yang mungkin harus diatasi untuk menciptakan pertumbuhan. Ya, Anda tahu cukai, Anda tahu bagaimana sekarang ini rokok dan sebagainya, meskipun ya masih saja terjadi pertumbuhan, tetapi mungkin kedepannya akan cukup menantang gitu ya. Artinya sebagai investor kita harus juga memberikan ekspektasi itu yang wajar-wajar aja gitu ya. Kalau untuk pulih ke 2019 tentu saja masih sangat jauh, 8T ke 13T. Asumsinya ya membutuhkan effort yang cukup besar untuk mengembalikan profit seperti itu ya. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita mencari harga sahamnya baliklah ke harga misalkan 2021 gitu ya. Sekitar 67% upside-nya dari harga saat ini ya. Gitu. Sekali lagi tergantung. Kalau Anda mencari yang pertumbuhannya rekor, ya ini belum. Ya, ini masih dalam proses recover ya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Tolong bahas saham INDF Pak, average saya di 6.200, target exit terbaik di harga berapa? Sekarang harganya berapa Indofood di 6.025. Nah, saya akan berikan pandangan saya secara teknikal, berarti ya, secara teknikal terbaik dalam hal ini berarti kalau posisi saat ini adalah konsolidasi seperti ini ya. Konsolidasi seperti ini ya, ekspektasi kita ya
target kita masih di area yang sama ya, konsolidasi ini. Nah, biasanya ya 0,6 adalah target terbaiknya ya, tetapi itu bisa lebih kalau marketnya mendukung ya. Jadi target yang masuk akal ini bukan best price-nya, itu di 6.600 ya, dengan catatan tidak turun lebih rendah dari 5.800 ya, karena kalau dia tembus ke bawah 5.800 berarti ada adjustment di Fibo-nya ya. Kemudian targetnya best price-nya di 6.700. Itu sudah sangat bagus menurut saya, seperti itu ya. Oke. Selamat malam Pak ya, bagaimana analisa fundamental teknikal saham PTPS menurut Bapak? Oke. Fundamental ya, kita akan lihat fundamentalnya apakah memenuhi syarat layak investasi atau tidak gitu ya, menurut saya. Oke. Sayangnya tidak ada datanya di TradingView, jadi ya saya no comment gitu ya. Jadi yang ada di TradingView baru kita bisa baca. Jadi kita nggak mungkin bilang oh ini layak, oh ini tidak layak tanpa adanya data. Jadi kalau di TradingView nggak ada ya, karena waktu kita terbatas ya, kita akan hanya buka di TradingView saja, tidak lihat di sumber-sumber yang lain. Oke. Jadi mohon maaf untuk tidak saya bisa jawab ya. Semoga dapat dipahami. Bang, untuk WTON bisa entry untuk jangka panjang? Tidak. Saya langsung jawab seperti itu karena ya ini masih ada korelasi dengan Wika, Waskita, masih banyak opsi yang lain. Kalau tujuan jangka panjang ini adalah investasi, saya rasa cari yang lebih sehat, yang lebih bagus, banyak ya. Buat cari apa seperti ini. Kalau trading beda ya, bisa-bisa aja. Tetapi untuk invest, saya mencari ketenangan, saya mencari kenyamanan, saya akan mencari yang lebih jauh dari risiko kebangkrutan dan sebagainya. Tentunya ya, selain pertumbuhan dan sebagainya kan kita menjauhi risiko bangkrut. Kalau bangkrut ya kita pastinya rugi gitu ya. Nah, di suspend pun kita rugi, uang kita mengendap di situ ya, apalagi kalau sampai bangkrut ya. Ini perusahaan anak BUMN, saya tidak peduli mau BUMN mau bukan, kalau jelek ya nggak akan kita invest ya gitu. Jadi nanti seperti dulu kita bilang kita bakal hancur, WSBP bakal ke 50, Pepro bakal ke 50, kita dibilang anti BUMN, tidak. Tetapi kita akan melihat datanya seperti itu. Saya bilang tentu saja ya sesuai dengan apa yang ada, apa adanya. Jelek ya jelek, bagus ya bagus. Itulah tujuan kita ada Yoftalk ini ya, menjawab apa adanya ya. Begitupun di Yef Advisor, kalau Anda berkonsultasi advisor saya pasti akan jawab apa adanya, apa yang ada di data. Bagus, jelek ya jelek ya, itu jelas clear, gak ada abu-abu, gak ada ini mau di backing. Bilang kemarin Goto itu akan gak mungkin rugi, gak mungkin bangkrut karena terlalu besar. Di situ ada JP Morgan, ada apa namanya Astra, ada Telkom dalamnya. Tidak ada yang menjamin ya. Kita ini sebagai investor trade kecil-kecilan tidak bisa seperti itu, tidak bisa berasumsi seperti itu ya. Semua bisa terjadi, sehingga kita harus fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu kita memilih mana yang baik-baik aja, yang jelek nggak usah ya. Tidak usah mengambil risiko yang ya bisa dikatakan tidak bisa kita terima ya. Kalau saya tidak bisa terima, makanya peers ya nggak pernah masuk saham karya, karena bukan karena itu kita anti BUMN, bukan karena ya tidak layak ya. Cari yang lain lah, banyak yang lain ya kan. Kita butuh berapa sih di portofolio? Paling 6, paling 8 saham. Masa nggak ada selain itu ya gitu. Jadi jangan mencari cari risiko yang terlalu besar ya gitu. Kalau trading ini hal yang berbeda. Tentu saja di private trading kita trading Goto, kita trading kemarin waktu Waskita masih di perdagangan ya, kita tetap trading ya. Itu hal yang berbeda. Lanjut ya. Pak F, tolong bahas saham BBRI apakah layak untuk division investing? Tentu saja ya, tentu saja layak. Dengan mudahnya seperti itu ya. Ya ini big caps, mature, dividen konsisten ya. Dan tidak apa namanya, kalau di tahun normal ya kita kecualikan 2020, ada 2020 nggak cuma BRI lah yang turun, semuanya turun, hampir semua turun. Sehingga ya dilihat di tahun-tahun yang wajar ya BRI adalah pilihan, apalagi kalau sahamnya lagi turun ya kan. Nah itu saja
yield yang Anda dapatkan tidak seperti angka yang dicantumkan di sini. Ini yieldnya bukan yield yang kita dapatkan ya. Yield yang kita dapatkan adalah yield yang kita hitung secara manual dari harga beli kita dengan dividen yang diberikan. Oke, jadi jangan tertipu. Woi, ini saham ini yieldnya sangat kecil sekali. Kalau Anda belinya di harga bagus di waktu yang tepat, yieldnya bisa besar. Nah, ini nanti masuk ke dalam strategi kita di peer dan di peers yang kita akan mulai jalankan sistemnya di 2024 ini di bulan Agustus. Jadi sistem kita akan kita upgrade di mana dividend investing itu akan masuk 50% proporsi investing strategi kita di kedua layanan tersebut ya. Tentunya di saham-saham yang sesuai dengan kelayakan investasi, dividennya juga sesuai dengan penilaian kami, dia memang cocok dan dapat diaplikasikan ke dalam portofolio yang konsentrasinya ke 50-50 growth investing dengan dividend investing. Tentunya mengkombinasikan dua strategi itu tidak mudah, tetapi bisa, dan itu akan menyeimbangkan risiko, menyeimbangkan return yang wajar, tidak berlebihan. Tentu saja kalau returnnya terlalu besar, seperti yang mungkin diambil oleh orang-orang masuk di saham batubara 2022-2023, mereka ngejar dividen kemudian tiba-tiba hancur harga sahamnya. Nah, itu kita mencari dividen yang konsisten, tidak besar, tidak kecil, sedang, tapi konsisten. Ya, itu yang kita cari. Ini ya jelas pertanyaannya, kalau bisa nggak untuk dividend investing? Sangat bisa. BCA, BRI, Mandiri, BNI, ya. Kalau lagi crash marketnya, ya sangat bagus, ya tentu saja. Oke, gitu ya. Pak ya bahas GJTL, mohon maaf ya harus diberikan keterangan yang lengkap. Anda mau bahas dari sisi trading atau investing, silahkan dikoreksi. Prada kira-kira akan turun lagi nggak ya, karena hari ini sudah di harga paling rendah. Tentu saja kalau masih downtrend ya akan turun gitu ya. Nah, oke, kita lihat dari technical, dari sisi technical apakah ini masih bisa turun lagi. Kalau kita lihat dari posisi trend jangka panjang ya, ini trennya kan sudah patah ya kan. Kemudian kalau kita lihat dari sini, kita perlu melihat Fibo, ya kan? Fibonya ini dianggap berapa sekarang? Apakah sudah di 0,6 atau di 0,7? Bahkan ini lebih, sehingga kemungkinan ini masih dapat dilanjut ke target yang lebih jauh lagi, misalkan di 2300, bahkan bisa turun sampai dengan ke bawah 2000. Tapi ini butuh waktu tentunya. Untuk sini mungkin akan ada terjadi rebound dulu, membentuk wave naik dulu, nah baru nanti akan turun mungkin lebih jauh. Tentunya kalau itu jangka panjang ada kaitannya dengan isu di fundamentalnya, maka ya kalau pertanyaan jangka pendek ya saya akan bilang dua level ini ya untuk teknikalnya, target turun teknikal. Begitu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, berarti itulah Yeftalk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan isi kembali di kolom komentar edisi malam ini, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Silahkan berkonsultasi. Apabila pembahasan di sini kurang, Anda bisa, apabila Anda member, silahkan berkonsultasi dengan advisor. Mereka akan memberikan jawaban yang lebih proper, jawaban yang lebih detail, jawaban yang lebih spesifik sesuai dengan pertanyaan tentunya. Oke, saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk malam ini. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan super disiplin. Selamat malam dan selamat beristirahat.